Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat yang kelima dan ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara, di dalam perikop ini, di dalam pasal ini, kita melihat bagaimana Tuhan mempersonifikasikan dirinya dengan seorang penjunan, orang yang membuat wadah, gerabah, tukang periuk dari tanah. Itulah yang terjadi pada masa itu. Tuhan berkata, lihatlah sang penjunan itu, ketika dia membuat satu wadah, satu bejana, lalu bejana itu rusak, dengan penuh kesabaran, dia kembali mengambil bejana yang rusak itu, kembali dihancurkan, lalu dibentuk kembali menjadi sebuah bejana yang lain. Tuhan berkata, demikianlah aku, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara, kalau kita mau jujur, berapa kali kita gagal menjadi bejana yang seperti yang Tuhan inginkan, dibentuk oleh Tuhan. Kita gagal karena hawa nafsu kita. Kita gagal karena keangkuhan kita. Kita gagal karena segala macam hal yang lain, saudara-saudara. Tetapi kita melihat betapa besar kasih Tuhan. Dia tidak langsung membuang kita, saudara. Dia kembali membentuk hidup kita, dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, Paulus berkata di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, kita sebagai bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan, di dalam kitab 2 Timotius pasal 2, sebagai perkakas-perkakas di dalam rumah Tuhan, ayat yang ke-20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Satu benda yang kemungkinan itu hanya bahan dasarnya dari tanah liat, gak begitu mahal. Tetapi ketika dia telah diproses begitu rupa, dibentuk begitu rupa oleh seorang penjunan, menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa, nilainya bisa melebihi emas. Sebuah barang antik, porselen kuno, nilainya bisa sangat mahal, lebih mahal dari sekeping emas. Gambaran ini
disebutkan oleh firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita menyucikan diri kita. Tuhan telah menyucikan kita dengan darahnya. Tetapi dari kita harus ada satu tindakan juga menjaga hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Kita seringkali gagal, kita akui itu di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita terus bangkit dan bangkit untuk terus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.